Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama-tama kami dari DKM Masjid As-Sofia mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid As-Sofia. Terima kasih telah memilih Masjid As-Sofia sebagai tempat pelaksanaan salat Isya yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah pada malam hari ini. Yang kedua, sebelum pemateri kultum Ramadan naik ke atas mimbar, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan, akan tetapi sebelumnya kami himbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon bantuannya untuk mensilenkan atau menonaktifkan alat komunikasinya demi kekhusyuan sholat berjamaah kita. Dan dimohon juga kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa menaati dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selama berada di area Masjid As-Sofia. Dan bagi jamaah yang di depannya terdapat keropak, mohon bantuannya untuk menjalankannya. Kami juga menyampaikan kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat, infak, dan sodakohnya melalui Masjid As-Sofia, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Dan juga bagi jamaah yang ingin berkontribusi dalam pengadaan buka dan sahur selama bulan suci Ramadan dan khususnya pada program I'tikaf, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Kami juga menghimbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa barang bawaan dimohon untuk senantiasa waspada dan menyimpan barang bawaannya di tempat yang lebih aman dan terjangkau demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi jamaah yang membawa anak kecil, mohon bantuannya untuk senantiasa menjaga putra dan putrinya agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Pengumuman selanjutnya yaitu mengenai kultum Ramadan pada malam hari ini yang bertindak sebagai pemateri guru kita yang terhormat Al-Ustadz Hambari MA. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan yang bertindak sebagai imam yang terhormat Al-Ustadz Ahmad Fatoni SE. Dan untuk jumlah keropak pada malam kemarin sebesar Rp1.083.000. Semoga amal infak sedekah para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan rezekinya serta diberi kesehatan selalu. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Hambari MA, falyatafaddal mashkura ma'jura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah hadirin rahimakumullah. Sekarang ini kita sudah memasuki pertengahan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan pada hari ini, pada malam hari ini, kita berada di hari Jumat, malam ganjil, yang mudah-mudahan akan malam Lailatul cari-cari. Ketika di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari, mencari-cari, ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Ketika kita mencari-cari itu, ya, bukan hanya untuk mendapatkan saja, tapi bagaimana mengisi Lailatul Qadar itu. Malam yang penuh kemuliaan, malam yang penuh keistimewaan, lebih baik dari 1000 bulan. Baginda Nabi SAW mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika bertemu Lailatul Qadar untuk memperbanyak membaca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pada malam yang mulia tersebut dianjurkan untuk memperbanyak memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti meminta yang lain, memohon yang lain tidak penting. Penting, dianjurkan apapun hajat kita, keinginan kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
tapi jangan sekali-kali tertinggal memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Ketika seseorang menemui bulan Ramadan, jangan sampai Ramadan itu berlalu tapi tidak mendapatkan ampunan. Itu merupakan orang yang rugi, orang yang celaka. Oleh karena itu, pada momentum sekarang ini mari kita masih ada kesempatan untuk memperbanyak upaya kita, usaha kita untuk mendapatkan maghfirah atau ampunan al-afu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari, menginsafi, tidak ada seorang pun dari kita yang terlepas dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan. Bahkan orang bertakwa pun bukan berarti orang yang tidak melakukan kesalahan. Orang bertakwa adalah orang yang ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa, bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, bercepat-cepatlah kamu untuk mendapatkan maghfirah dari Allah dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita berpuasa di bulan Ramadan ini ujung-ujungnya ingin menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu tanda-tandanya diantaranya adalah bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menyadari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan tidak akan terlepas. Kita bukan orang yang terjaga, sebagaimana baginda Nabi SAW orang yang maksum, terjaga dari segala kesalahan dan dosa-dosa. Itu pun Nabi masih memperbanyak untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang manusia biasa, umat yang biasa, maka harus lebih banyak, lebih berusaha untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan dosa ini, kita menyadari dan kita harus memahami, mengetahui bahwa ada dua jenis dosa yang harus kita sadari. Yang pertama, dosa kita yang terkait hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita terkait dengan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah yang mungkin tertinggal, yang mungkin lalai, yang mungkin tidak sempurna, penuh kekurangan amalan-amalan kita melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari itu. Salat kita mungkin kurang khusyuk, kurang sempurna. Bacaan tilawah Quran kita mungkin kurang, sedekah kita kurang, zakat kita mungkin belum sempurna, dan yang lain sebagainya. Dosa-dosa dalam melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dosa-dosa kita ketika terkait berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sadar, sengaja ataupun tidak sengaja. Tentu kita tidak akan terlepas dari kesalahan-kesalahan tersebut. Seluas apapun, sebesar apapun, setinggi apapun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muslim yang sejati, yang hakiki harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Ghafur. Ya, Allah memiliki sifat yang Maha Pengampun. Ini yang harus kita yakini. Berapa banyak pun kesalahan kita yang terkait hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan ampunan yang luas, seluas langit dan bumi. Kita jangan sampai berputus asa. Kepada diri kita, kita meyakini bahwa Allah akan mengampunkan dosa kita. Dengan seyakin-yakinnya kita memohon kepada Allah. Memanfaatkan waktu-waktu yang istimewa ini, kita memohon maghfirah, al-afu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ini terkait dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa kita yang terkait dengan hubungan kita kepada manusia. Ketika kita bermuamalah dengan manusia, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan terhijab, akan terhalang untuk diberikan kepada kita seandainya urusan kita kepada sesama manusia belum selesai, belum beres. Makanya dosa kepada manusia itu lebih susah urusannya dibandingkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada momentum kali ini mari kita sama-sama bermuhasabah, mengingat-ingat kembali bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia sebelum ini. Mulai dari yang dekat-dekat kepada yang jauh-jauh. Dari keluarga kita, orang tua kita,
dosa-dosa kita kepada orang tua kita. Kalau kita tidak menginsafi, bermuhasabah, bisa jadi itu menjadi penghalang untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi penghalang dari kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bermuhasabah. Kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kakak, adik kita, saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman sekantor, kolega kita, satu sekolah kita, dan lain sebagainya. Kepada bawahan-bawahan kita, yang menjadi tanggung jawab kita harus bermuhasabah, mengingat kembali. Seandainya kita ingat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, segera kita menghubungi orang tersebut untuk menyelesaikan urusan. Misalnya yang terkait dengan muamalah uang, maka harus selesaikan. Misalnya ada hutang dan lain sebagainya, harus diselesaikan supaya tidak menjadi penghalang. Kalau misalnya kita pernah melakukan kezaliman, kejahatan kepada orang lain, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja, harus mencari, harus bersegera menyelesaikan urusan ini. Selesaikan di dunia sebelum terlambat ketika ajal telah menjemput, nanti akan menjadi masalah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait dosa-dosa kita yang berhubungan dengan sesama manusia. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, di mahkamah Allah, tidak ada akan yang terlepas. Kesalahan-kesalahan yang kecil sampai yang besar-besar, semuanya akan dihadapkan, diperlihatkan kepada kita semua. Kezaliman-kezaliman, kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan yang sengaja ataupun tidak, ketika di dunia tidak diselesaikan, akan diselesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Dosa-dosa yang terkait hubungan kita sesama manusia. Mari, saya mengajak pada diri saya sendiri, kepada para jamaah, mari menginsafi pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya, waktu-waktu berikutnya. Selagi Allah masih memberikan umur kita panjang, seandainya masih ada urusan yang belum selesai antara kita dengan orang lain, mari kita selesaikan dengan sebaik-baiknya di dunia ini, supaya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, kita bertemu dalam keadaan tenang, nafsul mutmainnah, dengan hati yang bersih, qalbun salim, sehingga kita mudah mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan di dunia ini ketika kita menghadap di hadapan Allah yang tidak ada yang memberikan pertolongan ketika hari itu selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari pada momentum kali ini kita berusaha sedaya upaya kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan usaha itu di akhirat nanti, kalau seandainya amalan kita sedikit, mudah-mudahan kita bisa masuk surga melalui maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan mari sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa supaya kita semua para jamaah, keluarga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.